Saudara, hari ini kita udah sampai bagian Galatia 6. Nah, saya bagi dua hal. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yaitu kasih dalam tindakan. Nanti bagian terakhir dari Galatia ada Galatia 6 ayat 11 sampai 18 yaitu huruf-huruf besar yang Paulus tulis dengan tangannya sendiri. Dua-duanya penting. Ya, hari ini kita mulai kasih dalam tindakan. Oke. Pendahuluan. Nah, kata saling satu sama lain adalah satu frasa kunci dalam kosakata Kristen. Karena kita hidup dalam komunitas gereja, ya. Saling mengasihi ditemukan setidaknya selusin kali dalam Perjanjian Baru, bersama dengan saling berdoa untuk satu sama lainnya, saling meneguhkan, saling mendahului memberi salam, layani seorang yang akan lain, dan banyak nasihat lainnya. Jadi istilahnya apa? Kita harus hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan, bukan menyenangkan ya, isinya memberkati orang lain ya. Dalam pembukaan Galatia 6, Paulus menambahkan frasa lain, saling menanggung beban. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh memikirkan orang lain dan bagaimana dia dapat melayani mereka. Ya, jadi kalau legalis itu mikirin diri sendiri, tapi orang yang hidup oleh Roh, kan kita udah belajar di Galatia 5 ada kemerdekaan, perbudakan, hidup dalam Roh, hidup dalam daging kan. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh memikirkan orang lain dan bagaimana dia dapat melayani mereka. Di bagian ini, Paulus menjelaskan dua pelayanan penting yang harus kita bagikan satu sama lainnya. Jadi lebih ke praktek, ya. Nah, jadi ini yang telah kita bahas, praktikal dari hidup oleh Roh. Yang pertama, saya telah dimerdekakan oleh Kristus, tidak terlalu kita hukum. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu tetapi saya nggak bisa sendiri. Saya membutuhkan sesuatu, yaitu pribadi, untuk mengendalikan hidup saya dari dalam. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Kita udah belajar pelayanan Roh Kudus itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memampukan kita memenuhi hukum kasih. Yang kedua, memampukan kita untuk mengalahkan daging. Dan yang ketiga, memampukan kita untuk menghasilkan buah. Itu 3 pelayanan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu bukan power kayak angin ribut yang orang bisa kendalikan sesuka hati. Tapi dia di dalam itu membantu kita bisa memuliakan Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, hari ini fokus yang nomor 3. Nah, nanti terakhir ada fokus keempat ya. Yang ketiga adalah melalui kasih Roh. Maka itu saya punya judul adalah kasih dalam tindakan. Saya memiliki keinginan untuk hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi singkatnya, kemerdekaan bukan perbudakan, hidup oleh Roh, bukan menuruti daging. Yang terakhir adalah keinginan untuk hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Yang terakhir adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk pujian manusia. Intinya gitu ya. Nah, jadi dalam sini ada 2 pelayanan kita, ya. Kita sebagai orang Kristen yang hidup oleh Roh, kita harus ada dalam kasih dalam tindakan, ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dimampukan untuk memenuhi hukum kasih. Paulus menjelaskan 2 pelayanan penting yang harus kita bagikan satu sama lainnya. Cuman 2, saudara. Yang pertama, saling menanggung beban. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. 5 ayat, saling membagi berkat. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Ya kan? Nah, ini praktikal sekali, jadi enak. Oke, saya mulai. Yang pertama, saling menanggung beban. Ya, baca firman Tuhan terlebih dahulu. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia artinya ia kuat, sama sekali ia tidak kuat, saudara. Ia menipu diri sendiri. Kita perlu orang lain, karena kita tidak kebal dosa, ya. Oke? Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Uji diri sendiri.
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, pekerjaannya sendiri. Walaupun di dalam Galatia ini disuruh saling menanggung beban. Jadi beda ya. Oke. Saling menanggung beban ya. Nih. Orang-orang legalis tidak tertarik dengan memikul beban. Sebaliknya dia menambah beban orang lain. Ini adalah salah satu dosa orang Farisi pada zaman Yesus. Ya. Maka Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka selalu menghakimi, ya. Legalis selalu lebih keras pada orang lain daripada dirinya sendiri, tetapi orang Kristen yang dipimpin Roh menuntut lebih dari dirinya sendiri daripada yang orang lain lakukan, sehingga dia mungkin dapat membantu orang lain. Oke. Paulus menyajikan kasus hipotesis tentang orang percaya yang tiba-tiba tersandung, ya, dan jatuh dalam dosa. Ya, kita nggak kebal dosa, saudara ya. Kata tersandung ini bukan kasus ketidaktaatan yang disengaja, ya kan? Mengapa Paulus menggunakan ilustrasi ini? Karena tidak ada yang lebih baik mengungkapkan kejahatan legalisme daripada cara para legalis memperlakukan mereka yang telah berdosa. Oke? Tersandung ini adalah sesuatu yang tidak disengaja karena kita masih hidup dalam daging. Yang salah itu adalah bagaimana cara orang-orang agamawi, ya, yang memperlakukan mereka yang telah berdosa, ya kan? Ingatlah orang-orang Farisi yang menyeret seorang wanita berzina di hadapan Yesus, atau segerombolan orang Yahudi yang hampir membunuh Paulus karena mereka mengira dia telah mencemari bait suci dengan membawa masuk orang bukan Yahudi. Ayat-ayatnya kita bisa baca story-nya. Nah, Paulus benar-benar membandingkan ya. Nah, ini di sini kita banyak belajar, saudara. Cara orang legalis menangani saudara yang bersalah, ya, dan cara orang yang spiritual yang hidup akan Roh menghadapi saudara yang bersalah. Dua cara yang sangat-sangat berbeda. Bukan salah benarnya, tapi bagaimana cara menanganinya. Tujuannya lain, sangat kontras dalam tujuan pertama, saudara, ya. Orang yang spiritual akan berusaha memimpin saudara yang jatuh dengan kasih. Sementara para legalis akan mengeksploitasi orang itu, ya. Orang percaya yang berdosa seperti tulang yang patah di tubuhnya dan perlu dipulihkan. Orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh dan hidup dalam kemerdekaan kasih karunia akan berusaha membantu saudara yang bersalah karena buah Roh adalah kasih. Galatia 5:22. Ya, ketika Yesus berusaha menjadi tabib bagi orang-orang berdosa, ya, dia mencoba menjadi dia dikritik habis-habisan sama orang Farisi. Mengapa engkau bergaul dengan orang-orang yang berdosa, penjina, ya kan? Orang-orang pemungut cukai, ya kan? Dan oleh karena itu, hari ini saudara, kalau Anda orang dipimpin oleh Roh, Anda akan dikritik oleh para orang legalis. Udah pasti. Kita akan menanggung penderitaan yang seperti Yesus tanggung. Itu udah pasti, saudara. Jangan kamu kaget. Nanti suatu hari kamu akan dikritik. Itu udah pasti, saudara, ya. Jadi nggak usah takut, ya. Oke? Bukannya mencoba memulihkan saudara yang bersalah, legalis akan mengutuknya dan kemudian menggunakan saudara itu untuk membuat dirinya terlihat baik. Inilah yang dilakukan orang Farisi dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kaum legalis bersuka cita ketika seorang saudara jatuh dan sering mempublikasikan masalah itu secara luas, karena dengan demikian ia dapat membanggakan kebaikan diri sendiri dan betapa jauh lebih baik kelompoknya daripada kelompok tempat saudara yang jatuh itu berada. Inilah mengapa Paulus menasihati kita, janganlah kita berkeinginan untuk sombong, saling memprovokasi orang lain. Sebenarnya mereka adalah saling iri hati, ya kan? Oke. Jadi kata memprovokasi berarti menantang, bersaing. Orang percaya yang berjalan dalam Roh tidak akan bersaing dengan orang Kristen lainnya atau menantang mereka untuk menjadi sebaik dia. Namun legalis hidup dengan persaingan dan perbandingan dan mencoba untuk membuat dirinya terlihat baik dan membuat orang lain terlihat buruk. Itu udah pasti, ya.
Jadi kalau kalian mau tahu yang legalis mana, orang hidup pimpin oleh roh bagaimana, ini ciri-cirinya gitu ya. Orang percaya yang dipimpin oleh roh mendekati masalah dengan semangat kelembutan dan kasih. Sedangkan legalis memiliki sikap sombong dan mengutuk. Legalis tidak perlu mempertimbangkan dirinya sendiri. Dia tidak lihat dirinya sendiri. Karena dia berpura-pura tidak akan pernah bisa melakukan dosa seperti itu. Ya kan? Tetapi orang percaya yang hidup oleh kasih karunia menyadari bahwa tidak ada orang yang kebal dari dosa. Biarlah dia berpikir dia yang kuat berdiri, jangan sampai dia jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Ia yang memiliki sikap rendah hati karena memang menyadari kelemahannya diri sendiri. Tetapi ada dua perbedaan. Dia yang mengetahui kasih Kristus di dalam hatinya sendiri, hukum Kristus pada dasarnya seluruh hukum Kristus adalah saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34, 15 sampai 12. Jadi kalau orang yang belum mengasihi, itu sebenarnya di dalamnya belum ada Roh Kudus, Kristus. Karena jika ada Kristus, maka roh yang di dalamnya akan memampukan dia untuk memenuhi hukum kasih. Pelan-pelan akan membantu dia untuk mengalahkan kedagingan. Bahkan roh di dalamnya akan memampukan dia untuk memberikan berkat, menghasilkan buah. Oke? Nah, Paulus telah membahas hukum kasih. Ya, ini satu-satunya hukum kita sekarang yang ditancapkan Roh Kudus di dalam diri kita. Nggak ada hukum-hukum Taurat yang perjanjian lama lagi. Ini kamu selesaikan aja. Itu udah mencakup seluruh hukum Taurat ya. Dan sekarang dia menerapkannya. Perhatian yang lembut bukanlah penemuan modern. Karena Paulus mendorongnya pada orang percaya dalam bagian ini ya. Kita harus memberikan sesuatu yang lembut gitu ya. Betapa kami sangat menghargainya saat dokter menggunakan kelembutan saat dia mematahkan tulang untuk memperbaiki orang lain ya kan? Dan berapa banyak lagi kita harus menggunakan perhatian yang lembut dan penuh kasih ketika kita berusaha untuk memulihkan kehidupan yang rusak. Kalau kita ada dalam roh, kita akan memperlakukan saudara kita seperti itu. Jadi dibutuhkan kasih dan keberanian yang besar bagi kita untuk mendekati seorang saudara yang bersalah dan berusaha membantunya. Yesus membandingkan ini dengan operasi mata, saudara. Mata ya. Mata kamu di dalamnya ada balok. Kita ada balok. Di sana ada cuman selumbar. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Dan berapa banyak dari kita yang bisa memenuhi syarat itu? Kita tidak melihat kejelekan orang lain, tapi kita lihat dulu kelemahan kita. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang saleh. Tidak ada orang yang tidak orang yang ada yang kebal dosa. Oke? Di sini mungkin Paulus ada dalam pikirannya tentang instruksi Tuhan tentang rekonsiliasi. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, bicaralah padanya secara pribadi, bukan untuk memenangkan pertengkaran, tetapi untuk memenangkan saudaramu. Ya, penting untuk memenangkan yang terhilang, yang belum diselamatkan, tetapi juga penting untuk memenangkan yang telah diselamatkan, ya kan? Jika saudaramu mendengar Anda, maka masalah itu selesai. Tetapi jika dia belum mau bertobat, mintalah 1 atau 2 orang spiritual untuk pergi bersama Anda. Cara yang terakhir adalah seorang gereja harus diberitahu dan mengambil langkah-langkah disiplin. Namun, Yesus selanjutnya habis ayat itu menunjukkan bahwa gereja harus mempraktekkan doa, pengampunan, atau disiplin tidak efektif. Ya. Oke. Jadi, para legalis, para agamawis, ya, mana ada waktu untuk memenangkan jiwa semacam ini gitu loh, ya. Ketika dia mendengar bahwa saudaranya telah berdosa, bukannya pergi ke saudaranya, dia membagikan kabar duka itu kepada orang lain, agar dia dapat berdoa lebih hebat tentang hal ini. Kemudian mengutuk saudara itu karena tidak lebih rohani. Ingat, legalis membuat dirinya terlihat baik dengan membuat kakaknya, ya, saudaranya maksudnya terlihat buruk. Demikian peringatan Paulus di sini. Guru-guru palsu bersalah karena membual tentang diri mereka sendiri, prestasi mereka, dan betapa banyak petobat yang telah mereka menangkan. Jadi ya,
Kontras sekali. Mereka biasanya melakukan ini dengan membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Namun perbandingan seperti ini berdosa dan menipu. Sangat mudah untuk menemukan seseorang yang lebih buruk dari kita, sehingga perbandingan kita membuat kita terlihat baik daripada yang sebenarnya. Kasih Kristen akan menuntun kita untuk tidak mengungkap kegagalan atau kelemahan seorang saudara, tidak peduli seberapa baik hal itu membuat kita terlihat. Ya, tidak ada tempat untuk bersaing dalam pekerjaan Tuhan, kecuali kita bersaing melawan dosa dan setan. Ketika kita melihat pertumbuhan tercepat, terbesar, terbaik diterapkan pada pelayanan Kristen, kita harus bertanya-tanya dulu, siapa yang mendapat kemuliaan? Kristuskah? Atau diri kita sendirikah yang mendapat kemuliaan? Ya. Oke. Ini sudah selesai bagian 1. Ini adalah saling menanggung beban, ya. Kita harus membimbing, bukannya seperti orang Farisi mengeksploitasi saudaranya, ya. Ini jelas. Oke. Nah, sekarang bagian kedua adalah saling membagi berkat, ya. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini 6 sampai 8-nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai yang kekal dari roh itu. Nah, ini penting, saudara. Janganlah jemu-jemu kita berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi ayat 6 sampai 10 ini tentang membagi berkat. Nah, di sini ada sesuatu yang cukup instruksi Paulus kepada kita, ya. Oke. Saling membagi berkat. Paulus mulai dengan sebuah ajaran firman, karena ini adalah berkat yang paling tinggi yang orang bisa berikan kepada orang lain. Ya. Kenapa dia bilang pertama, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi dalam khas membagi berkat, kenapa Paulus mulai dengan ajaran firman? Ya, mendorong kita saling berbagi. Ya, pengajar firman berbagi harta rohani, ya kan? Dan mereka yang diajar harus berbagi harta materi. Ya, ini saya bukannya minta uang sama Anda, ya, bukan. Maksudnya ini cuman saya ajarin artinya dari firman ini, dipraktekannya caranya bagaimana, ya. Paulus menggunakan pendekatan serupa ketika dia menjelaskan mengapa gereja non-Yahudi harus memberikan persembahan kepada orang Yahudi, ya. Kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang materi, ya, adalah bukti bagaimana kita menghargai hal-hal rohani. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena Paulus tidak ingin uang menjadi batu sandungan bagi yang belum diselamatkan, akhirnya dia mencari nafkah sendiri. Ya kan? Batu sandungan. Jadi bukannya soal, ya nanti ada dijelasinnya, ya. Dia mencari nafkah sendiri, tetapi dia berkali mengajarkan bahwa pemimpin rohani di gereja harus didukung oleh jemaatnya. Ya. Yesus berkata, pekerja itu layak menerima upahnya. Dan Paulus menggemakan pernyataan ini di 1 Korintus juga, ya. Nah, tetapi hal itu bukannya, oh itu pendeta udah ngajar firman Tuhan, wah berapa yang harus kasih, saya harus kasih berapa, 1/10, 1/2. Bukan masalah itu, saudara, ya. Atau bukan masalah pendeta itu kekurangan atau tidak kekurangan. Bukan masalah itu. Di sini kita belajar. Tetapi kita harus menyadari prinsip spiritual yang ada di balik ayat ini. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Prinsipnya gini, bukan soal banyaknya, bukan soal pendetanya itu perlu atau tidak, ya.
Allah tidak memerintahkan orang percaya untuk memberi sederhana agar para pengajar atau para penginjil, tambah di Filipi 4 ya, dapat memenuhi kebutuhan materi mereka. Bukan soal pendetanya itu bisa kaya, bisa istilahnya dapat memenuhi kebutuhan materi. Oleh karena itu Paulus bekerja biar tidak menjadi batu sandungan. Dikira Paulus pengen duitnya para jemaatnya, tetapi ya di sini ya, tetapi agar pemberi dapat memperoleh berkat yang lebih besar. Prinsip dasar menabur dan menuai ditemukan di seluruh Alkitab. Jadi tabur tuai itu artinya kalau misalnya Anda diajarin firman Tuhan, Anda menyisihkan sebagian uang Anda untuk pengajar, istilahnya Anda menghargai harta rohani yang diberikan oleh pengajar itu kepada Anda, terlepas pengajar itu perlu atau tidak uang itu. Ya kan? Itu adalah prinsipnya. Istilahnya bukan karena pengajar itu, tetapi karena diri Anda sendiri. Karena apa yang Anda tabur, karena saat Anda memberikan harta Anda untuk firman Tuhan yang Anda terima, berarti Anda telah menabur dalam roh. Oke? Prinsip dasar menabur dan menuai ditemukan di seluruh Alkitab. Tuhan telah menetapkan bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Jika bukan karena hukum ini, seluruh prinsip sebab akibat akan gagal. Petani yang menabur gandum bisa berharap untuk menuai gandum. Jika sebaliknya, maka kacau seperti yang ada di situ ya. Tetapi Tuhan juga memberitahu kita untuk berhati-hati di mana kita menabur. Dan prinsip inilah yang dibahas Paulus di sini ya. Yang paling penting saudara, kalau pemberian kepada gereja, nomor satu ya, yang harus Anda beri adalah orang yang mengajar Anda firman Tuhan. Itu udah paling benar. Atau penginjil yang menginjili orang-orang di luar. Itu dua yang paling harus Anda berikan dulu. Ya, dia memandang harta materi kita sebagai benih dan dia melihat dua kemungkinan jenis tanah, daging dan roh. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang materi kita untuk mempromosikan daging. Misalnya apa? Bikin event gereja yang besar-besaran. Wah, saya sumbang berapa itu ya. Itu menabur dalam daging, saudara. Karena apa? Tujuannya adalah untuk kemuliaan seseorang. Ya kan? Atau mempromosikan hal-hal yang dalam roh. Ingat, saudara. Tetapi begitu kita selesai menabur, kita tidak bisa mengubah panenan. Jadi Anda harus belajar prinsip ini. Ya. Kalau misalnya Anda memberi, ya, karena Anda bersyukur atas harta rohani yang Anda terima, maka sebenarnya Anda telah menabur oleh roh. Ya kan? Tapi kebanyakan orang lebih suka untuk kesombongan ke manusia tertentu. Itu menabur dalam daging, saudara. Ya, uang yang ditaburkan ke dalam daging akan mendatangkan panen yang rusak. Uang itu hilang dan tidak pernah akan bisa diambil kembali. Kecewa, saudara ya. Uang yang ditaburkan untuk roh seperti berbagi dengan mereka yang mengajarkan firman atau yang menginjil orang-orang di luar akan menghasilkan kehidupan. Karena saya akan mengajarkan firman itu kepada orang lain dengan materi itu. Misalnya ya, ini contohnya. Dan orang lain akan diberkati lagi gitu. Jadi menghasilkan kehidupan. Dan di dalam panen itu akan ada benih yang dapat ditanam kembali untuk panen berikutnya. Terus hingga kekekalan, saudara. Karena firman Tuhan adalah kekal. Tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Jadi Anda udah tahu kan bagaimana untuk menabur. Di sini saya tidak meminta uang Anda, ya, bukan soal itu ya, saudara ya. Ya, tapi ini cuma suatu pengajaran bagaimana Anda harus menabur. Oke? Jadi jika setiap orang hanya memandang kekayaan materi sebagai benih dan menanamnya dengan benar, tidak akan ada kekurangan dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Sayangnya banyak benih yang terbuang untuk hal-hal duniawi yang tidak membawa kepada kemuliaan bagi Tuhan. Tentu saja ada penerapan yang lebih luas dari prinsip itu dalam hidup kita. Karena semua yang kita lakukan adalah investasi dalam daging atau roh. Kamu akan menuai apapun yang kamu tabur dan kamu akan menuai sesuai dengan kamu tabur.
Ya, dia yang menabur dikit akan menuai juga sedikit, dan dia akan menabur banyak akan menuai juga dengan berlimpah. Orang percaya yang hidup dalam roh dan menabur dalam roh akan menuai panen rohani. Ya, jika yang ditaburnya banyak, panennya akan melimpah. Jika tidak di kehidupan ini, pasti di kemudian hari di kehidupan yang akan datang. Oke, ini prinsip tabur tuai, saudara ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, musuh Paulus, kaum Yudais, tidak memiliki sikap spiritual dalam memberi dan menerima. Paulus sudah berkorban, bekerja, agar dia tidak menjadi beban bagi gereja. Tetapi guru palsu menggunakan gereja untuk mempromosikan skema, event, program diri mereka sendiri, dan mengisi pundi-pundi mereka sendiri. Ya, saya pause dulu sementara, Anda pikir. Ya. Ini juga terjadi di gereja di Korintus, dan Paulus harus menuliskan, karena kamu sabar. Jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Berapa kali kita melihat pendeta yang berkorban dan Saleh dianiaya, diusir, ya kan? Karena memang pendeta yang benar itu selalu pasti akan berkorban. Itu tidak akan lepas, karena kita akan sama-sama ikut dengan Kristus, penderitaan Kristus gitu loh, ya kan? Sementara pembicara yang sombong dihormati dan mendapatkan semua yang dia inginkan, ya. Orang percaya duniawi tumbuh subur di bawah kediktatoran spiritual dari seorang pembicara legalistik, karena itu membuatnya merasa aman, sukses, dan spiritual. Sedangkan guru-guru yang benar dibilang sesat nantinya, udah pasti, ya kan? Yesus saja dibilang turunan memakai kuasa Beelzebub. Ya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Tuhan Yesus dibilang pakai kuasa Beelzebub, kita nanti pasti dibilang pakai kuasa apa nanti? Udah pasti. Tapi kalau misalnya kita berkorban demi Yesus, kita nggak usah takut ya. Orang percaya duniawi akan mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk membuat pekerjaannya lebih berhasil, hanya untuk menemukan dia menabur ke dalam daging, bukan ke dalam roh. Setelah kita memberikan pengajaran dan prinsip di balik ajaran yang tadi, Paulus sekarang memberi kita janji, ya. Pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Di balik janji ini ada bahaya. Saudara lelah dalam pekerjaan Tuhan dan akhirnya lemah dan menghentikan pelayanan kita. Nah, ini saya akan bahas di sini apa yang menyebabkan kita lemah rohani. Oke. Kita sudah tahu pengajaran yang bagus, tapi di tengah jalan kita lemah. Akhirnya pada waktunya kita akan menuai, kita tidak menuai karena kita lemah. Dan lemah rohani pertama disebabkan oleh kurangnya pengabdian yang benar kepada Tuhan Yesus. Ya. Sangat menarik untuk membandingkan dua gereja yang dipuji karena kerja lebih keras seperti gereja di Efesus. Sebenarnya mereka telah meninggalkan kasih mula-mulanya, cinta pertamanya, dan telah tersesat. Dia nggak benar-benar, saudara. Dia eksternalnya aja, ya kan? Oke. Mengapa? Jawabannya terlihat dalam pujian kepada gereja Tesalonika. Karya iman, karya kasih, kesabaran harapan, bukan hanya kerja lebih keras, tetapi motivasi yang tepat, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Iman, jemaatnya harus bertumbuh. Kasih, jemaatnya harus bertumbuh. Dan pengharapan, jemaatnya harus bertumbuh. Bukannya pekerjaan, saudara. Ya, betapa mudahnya bagi kita untuk bekerja untuk Tuhan, tetapi membiarkan motivasi spiritual kita mati. Seperti para imam Israel yang dijawab Maleakhi. Kami melayani Tuhan tetapi mengeluh. Lihatlah betapa melelahkannya. Kenapa? Motivasinya salah, saudara. Ya, kita baca Maleakhi 1 ayat 13. Lah kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan? Yang dibawa itu adalah sesuatu yang cacat, bukan yang kekal. Yang Tuhan mau adalah pengorbanan Yesus Kristus sebagai
anak domba Allah yang sempurna yang disembeli. Artinya apa? Yang kamu bawa, yang kamu tuju, itu adalah hanya Kristus saja sebagai anak domba Allah yang sempurna. Tetapi yang kamu bawa adalah binatang yang timpang, binatang yang dirampas, binatang yang sakit. Itu yang dimaksud adalah apa? Dunia, saudara. Gereja yang keren, gereja yang bangunannya bagaimana. Itu hanya sesuatu yang tercemar, saudara. Ya, hanya Kristus saja yang sempurna. Nah, kadang kita lemah karena kita kurang berdoa, saudara. Pertama, kita pengabdiannya salah ya. Kedua, kita kurang berdoa. Manusia harus selalu berdoa dan tidak lemah. Doa adalah kehidupan spiritual sama seperti bernafas bagi kehidupan fisik. Jadi, jika Anda berhenti bernapas, Anda pasti akan lemah, ya kan? Kadang kita lemah juga mungkin karena kita kurang makanan. Pertama, motivasi yang salah. Kedua, nggak napas. Ketiga, kurang makanan. Kalau kurang makanan, lemah nggak? Pasti lemah. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, jika kita mencoba terus berjalan tanpa firman dan istirahat yang layak, tanpa makan dan istirahat, kita akan lemah. Betapa pentingnya untuk menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan setiap hari. Apa itu kekuatan yang kita butuhkan setiap hari? Firman Allah. Jadi kalau kita berjalan tanpa ada firman Allah, kita akan lemah, ya. Nah, ini yang Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 saya tulis. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, ya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Mereka tidak. Tetapi orang menanti-nantikan Tuhan, baca firman, menanti-nanti firman Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, makannya kuat, makan firmannya udah kuat ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi janji yang diberikan Paulus kepada kita akan membantu membuat kita terus maju. Ya, kenapa? Pada waktunya kita akan menuai, saudara. Ini janjinya. Benih yang ditanam tidak langsung berbuah, saudara. Ya, ada musim-musim bagi jiwa, sama seperti musim-musim bobohan di bumi. Ada musim kelengkeng, ada musim alpukat, ada musim-musim ini. Dan kita harus memberikan waktu kepada benih itu untuk berakar dan menghasilkan buah. Setiap hari kita harus menabur benih agar suatu hari kita bisa menuai. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberi tuaian, bukan kita. Jadi kalau saya sama Eko sudah 3 tahun ya menabur ke dalam Bible Exegesis Channel ya, rintangan itu pasti ada. Dan benih itu belum tentu udah tumbuh atau mungkin baru berakar belum berbuah ya. Jadi Eko sama saya harus ingat janji Tuhan bahwa pada waktunya kita akan menuai. Asal kita tidak lemah. Artinya apa? Asal kita tidak berhenti berdoa. Kita tidak berhenti membaca firman. Dan ketiga, motivasi kita tidak melenceng. Itu 3 aja yang bikin kita lemah, ya. Nah, di bawah lagi, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan, ya. Nah, membagi berkat melibatkan sekedar mengajarkan firman dan memberi materi juga. Ini juga melibatkan melakukan yang baik kepada semua orang. Jadi gini, ada orang-orang di dunia ini melakukan kejahatan. Sebenarnya ada orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kebanyakan orang di dunia ini membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Aku baik, kamu baik. Aku jahat, kamu jahat, aku jahat. Ya, tetapi orang Kristen diharapkan membalas kebaikan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini saya tulis ya. Dan melakukan ini dalam semangat kasih Kristen. Jadi ini nanti yang dengar di YouTube ini adalah tetapi orang Kristen diharapkan membalas kebaikan, ya,
membalas kejahatan dengan kebaikan. Sorry, ini salah ketik. Dan melakukan ini dalam semangat kasih Kristen. Ya. Nah, apa motivasi kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena jika orang jahat sama kita dan kita balas dengan kebaikan, sebenarnya perbuatan baik orang Kristen adalah pengorbanan spiritual yang dia berikan kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Ibrani 13 ayat 16. Dan sebagai penutup, ada dua lagi, ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, karena beginilah cara kita membiarkan terang kita bersinar dan memuliakan Bapa kita di surga. Tidak hanya dengan kata-kata kita memenangkan yang terhilang, tetapi juga dengan pekerjaan kita, saudara. Bukan kita ngomongnya aja, tapi kita lakukan, ya. Nyatanya pekerjaan kita membuka jalan bagi kesaksian lisan kita, memberikan kita hak untuk didengarkan. Ini bukan pertanyaan apakah orang ini pantas mendapatkan perlakuan baik saya, bukan soal itu. Apakah kita pantas mendapatkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita dalam Kristus? Kita juga tidak perlu nuntut itu. Kita juga tidak harus seperti orang argumentatif yang defensif, yang mencoba untuk membantah. Siapakah sesamaku? Dia sesama saya bukan. Seperti orang Farisi berkata kepada Yesus. Yesus memperjelas bahwa pertanyaannya bukanlah siapakah sesamaku, tetapi kepada siapa saya bisa menjadi sama. Sebagai penutup, saudara, sewaktu kita berbuat baik kepada semua orang, kita harus memprioritaskan sesama orang percaya. Sesama orang percaya dulu. Itu tidak berarti bahwa gereja lokal harus menjadi eksklusif dengan anggotanya yang terisolasi dari dunia sekitar mereka dan tidak melakukan apapun untuk membantu yang terhiang. Bukan gitu. Tapi prioritas adalah sesama orang Kristen. Sebaliknya ini adalah masalah keseimbangan. Tentunya orang percaya pada zaman Paulus akan memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada orang luar. Karena banyak dari orang percaya menderita karena iman mereka. Namun, kita harus ingat bahwa kita berbagi dengan orang Kristen lain sehingga kita semua dapat berbagi dengan dunia yang membutuhkan. Orang Kristen dalam rumah tangga iman adalah penerima, bahwa ia dapat menjadi pemberi. Jadi saat kita berlimpah kasih satu lainnya, kita melimpah kasih untuk semua orang. Dan beginilah seharusnya orang yang hidup dalam roh memperlakukan kasih dan kasih dalam tindakan. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.